Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungannya, untuk semua partisipasinya. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, masih suasana di kampung. Terima kasih banyak dan semoga yang belum kesampaian niatnya segera diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih di cerita yang sama teman-teman, kita masih dalam dunia misteri, dunia mistis, dimana kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman nyata yang terjadi, sebut saja namanya dari Ibu Neti dan Bapak Budi gitu ya. Jadi berdua ini melakukan pesugihan di Gunung Kemukus, teman-teman. Di Gunung Kemukus itu dimana akhirnya mereka bertobat, teman-teman, bertobat karena saya yang mengislamkan mereka berdua. Jadi di Gunung Kemukus ini benar-benar satu pesugihan yang hanya menjual kenikmatan gitu loh teman-teman. Mau tahu cerita selanjutnya? Langsung saja kita ke ceritanya teman-teman. Jadi saya pernah ada sebelumnya saya sudah ngomong sama yang bersangkutan bahwasanya ceritanya ini mau saya jadikan konten, tapi ibunya ini bilang enggak apa-apa Mbak Sri, biar orang-orang juga belajar dari pengalaman saya gitu. Ya sudah, berhubung yang berkepentingan juga udah mengizinkan, jadi saya berani menceritakan ulang ya teman-teman. Jadi saya pernah punya satu tamu itu dari daerah Lampung, teman-teman, dari daerah Lampung, namanya Ibu Neti. Terus Bu Neti ini dari usahanya ini benar-benar sudah bangkrut. Dia berusaha di rumah makan, tadinya rumah makannya sangat besar di daerah Lampung sana, sampai dia akhirnya terpuruk karena COVID, teman-teman. Karena COVID-19 ini terpuruk. Terus pada akhirnya Ibu Neti ini ke Jakarta, ketemulah sama yang namanya Pak Budi ini, teman-teman, Pak Budi ini. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol, Pak Budi ini juga bernasib yang sama. Jadi Pak Budi ini dulunya adalah pengepul barang-barang bekas. Karena barang bekas itu harga kardus, harga besi itu turun. Jadi Pak Budi ini jadi bangkrut gitu teman-teman. Jadi berdua ini sama. Nah, pada akhirnya Pak Budi sama Bu Neti ini cerita, sepakat bahwasanya ayo kita nyari pesugihan aja Pak. Pesugihan di mana Bu? Kata Pak Budi kan begitu. Kita ke Gunung Kemukus saja lah Pak, kata gitu. Oh, Ibu tahu tempatnya. Jadi berdasarkan cerita teman ini, Bu Neti inilah datang ke Gunung Kemukus ini, teman-teman. Nah, sesampainya di Gunung Kemukus ini, teman-teman, terjadilah sebuah transaksi. Karena apa? Di Gunung Kemukus ini memang pesugihannya ini, mohon maaf saya ngomong apa adanya aja. Jadi hanya menjual kenikmatan. Jadi itu nanti air maninya itu dibawa pulang, dibungkus tisu dibawa pulang, yang itu untuk persembahan, teman-teman. Nah, setelah itu datanglah Pak Putih sama Bu Neti ini ke Gunung Kemukus. Dari juru kuncinya udah dipersiapkan, tempatnya penginapan udah dipersiapkan. Terus mereka melakukan ritual ini.
pertama kali tidak ada hasil, kedua kali tidak ada hasil, sampai yang ketiga kali ini mereka selalu sama teman-teman, selalu sama melakukan persetubuhan hingga di kali yang keempat ini Bu Neti ini udah benar-benar nggak punya uang, nggak punya maksudnya itu modal ongkos untuk ke Gunung Kemukus ini sudah tidak punya. Nah akhirnya teleponlah Bu Neti ini ke Pak Budi ya, Pak ini kan harus dilakukan sebanyak 7 kali Pak, katanya gitu. Sampai ada ongkos nggak untuk ke sana? Terus pada akhirnya Pak Budi ini bilang begini, sudahlah Bu, sudah nggak usah diteruskan, orang juga nggak ada reaksinya apa-apa kok Bu. Udahlah kita berhenti sampai di sini aja, kata Pak Budi itu seperti itu. Singkat cerita teman-teman, itu di hari Rebo Kliwon, Jumahnya itu kan ke Jumah, Kemisnya ke Kemis Legi ya, Rebo Kliwon, Kemis Legi. Jam 8 malam ini tiba-tiba itu ada yang mengetok pintunya Bu Neti ini teman-teman, diketok pintunya, tok gitu. Permisi Bu, ya siapa ya Mas? Oh ini Bu, saya disuruh untuk nganter ke uang ke Ibu agar Ibu bisa ke Gunung Kemukus lagi. Ditaruhlah di plastik hitam tuh teman-teman, tuh di plastik hitam, kantong plastik hitam itu. Terus Kemis Legi ya kan, Kemis Legi, Senin Pahingnya itu Kemis Legi di Jumah Pahingnya ini Bu Neti ini kan berangkat lagi ke Gunung Kemukus, telepon nama Pak Budi. Bu Neti ini kaget luar biasa teman-teman. Kagetnya kenapa? Kagetnya itu dia dapat uang itu sekitar 150.273.000 rupiah jumlahnya itu. Itu kan uang yang sangat luar biasa. Banyak bagi orang yang memang benar-benar butuh, itu kan banyak sekali teman-teman. Pada akhirnya sepakatlah Pak Budi sama Bu Neti ini berangkat ke Gunung Kemukus lagi teman. Ke Gunung Kemukus lagi. Nah, mereka melakukan ritual yang sama terus. Tapi teman-teman perlu ketahui, kalau juru kunci di Gunung Kemukus itu nggak bakalan mau dikasih uang dari uang hasil itu. Jadi itu tadi Pak Budi sama Bu Neti itu memang benar-benar mendapatkan uang dari situ teman-teman. Nah singkat cerita mereka mengulangi lagi, ini berarti yang keempat ya teman, keempat. Lah setelah dari Gunung Kemukus ini dilalahnya Bu Neti ini hamil teman-teman. Hamil, dia baru tahu kalau dia itu hamil setelah 3 bulan dari Gunung Kemukus itu dia baru tahu. Padahal kalau usia itu kan sekitar udah 50-an ya, 50-an itu mustahil untuk hamil ya kan. Dilalahnya ini koyo hamil teman-teman, hamil. Terus Bu Neti ini bilang begini ke Pak Budi, Pak aku lo hamil kata gitu. Lah hamil sama siapa ya Mbak? Bu, yuk harus sampean lo Pak, masa ambil sama siapa? Terus Pak Budi ini bilang gini, Yunda lo Bu, nah hamil sama saya, mungkin sama suaminya sampean lo Bu. Lo enggak lo Pak, orang suamiku tuh udah penyakit gula. Maaf teman, katanya kalau penyakit gula ini burungnya nggak bisa berdiri ya. Ini maaf terus saya ngomong dalam tanda kutip tuh nggak bisa berdiri. Enggak lo Pak, nggak pernah lo, ini sama sampean. Terus ya wis lah Bu, kita ke sana lagi yuk, ke Gunung Kemukus lagi, kita ngomong sama eyangnya juru kunci. Ya udah ke sono.
Akhirnya ini berangkat lagi, ini berarti yang kelima nih teman-teman, kelima kalinya. Di sana gendiranya nggak temu sama yang juru kuncinya ini. Terus entah kenapa Bu Neti ini kan setelah dapat 150.723.000 tadi teman-teman, ini pernah dapat lagi 30 juta teman-teman, 30 juta sama dianterin pakai dikantongin kresek. Terus orangnya pergi entah kemana, ya mungkin itu setannya atau jinnya, saya nggak tahu, pokoknya yang itu. Nah pada akhirnya ini teman-teman, Bu Neti ini pulang ke Lampung, Pak Budi juga pulang. Nah kalau di Gunung Kemukus itu teman-teman, jadi kalau pesugihannya itu, kalau yang kaya perempuannya itu, yang perempuan harus menanggung yang laki-lakinya. Kalau yang laki-lakinya yang kaya itu, yang perempuan, yang laki-laki harus menanggung kehidupan perempuannya. Itu sudah begitu, ikatannya itu seperti itu teman-teman. Akhirnya kembalilah Bu Neti ke rumahnya, ke Lampung. Ke Lampung, dilana dia pendarahan, keguguran teman-teman, keguguran. Nah dari bayi yang keguguran ini tadi selalu ganggu Bu Neti, selalu, pokoknya selalu. Bu Neti itu semacam kayak dibayang-bayangi terus teman-teman, dibayang-bayangi, ibarat kata tuh ini teman-teman, bayinya tuh selalu mengrong-rong gitu loh, yang badannya Bu Neti sakit lah, sampai nggak bisa jalan, maaf, jadi kayak gejala stroke gitu. Kan ini baru 5 kali, berarti seharusnya ada 2 kali lagi ya. Tapi karena berhubung dia sudah sakit, udah kayak gejala stroke, jadi tidak dilanjutkan teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, datanglah Bu Neti ini sama keluarganya ke tempat saya. Begitu saya datang, ini ngomongnya mama ini udah miring gini tuh, udah ngomongnya udah miring, nggak jelas gitu. Saya tanya, Bu, maaf Ibu pernah laku sugihan apa? Saya bilang gitu. Kagetlah keluarganya di situ teman-teman. Saya memang kalau nolong orang tuh saya nggak mau bohong. Jelek ya saya bilang jelek, bagus ya saya bilang bagus. Akhirnya, emang pesugihan apa Bu? Ke saya, biar Ibu Neti sendiri yang ngomong Pak. Diceritakanlah seperti itu, marahlah keluarganya. Tapi gimana lagi, udah telanjur ya kan. Nah pada akhirnya saya bilang, Bu, itu bayi ini Ibu itu memang sudah diambil sama penunggunya Gunung Kemukus, tapi bukan Pangeran Samudro. Kalau Pangeran Samudro itu orangnya Islam Bu, korinnya itu korin baik, korin suka menolong. Sebenarnya Pangeran Samudro pun tidak mau tempatnya dijadikan tempat seperti itu, tidak mau Bu. Tapi semua orang itu udah salah kaprah, sudah termakan oleh mitos Bu. Sebenarnya itu bukan Pangeran Samudro, itu bukan korin atau Pangeran Samudro, itu adalah setan yang menyesatkan manusia. Terus Bu Neti ini bilang begini teman-teman, lah terus harus gimana Mbak, saya udah nggak mampu lagi, nggak kuat lagi. Akhirnya saya masukkanlah bayi bajang itu ke tubuh saya. Saya masukkan, saya tanyain Bu Neti ini biar bisa komunikasi sama saya teman-teman. Jadi saya masukkan itu bayi bajang ke tubuh saya. Terus dia ngomong sendiri bahwasanya memang dia sudah dipekerjakan di alam sana. Menangislah teman-teman Bu Neti di situ teman-teman. Saya bilang, Bu Neti, kalau Bu Neti percaya sama saya, Bu Neti segera tobat, minta ustadz atau kiai untuk mengislamkan keislaman Bu Neti lagi. Dan untuk keluarganya saya juga untuk memaafkan Bu Neti ini teman-teman. Dan akhirnya keluarganya pun mau memaafkan Bu Neti ini. Syukur alhamdulillah mau memaafkan. Nah
pada akhirnya datang ke tempat sampah 4 kali ini Bu Neti udah agak mendingan, cuman ya jalannya masih nyemper gitu loh teman-teman. Karena jujur saya tidak bisa menghilangkan semuanya karena Bu Neti ini sudah terikat, jiwanya ini udah terikat dengan yang pesugihan itu tadi teman-teman. Saya hanya bisa membantu semampu saya. Nah singkat cerita teman-teman, pada akhirnya tuh Bu Neti, saya hanya bisa berdoa semoga sehat dan bayi Bajang ini mudah-mudahan di alam sananya juga walaupun dipekerjakan tidak seganas apa yang